Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda, NIM 2092145, kelas 1B, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Secara umum, pengelolaan kelas manajemen berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan presentasi siswa. Siswa dapat belajar lebih banyak di beberapa lingkungan kelas dibanding lingkungan kelas lainnya. Pengelolaan kelas yang efektif tidak terlalu berkaitan dengan tingkat aktivitas atau keributan. Kelas yang diatur dengan baik adalah kelas di mana siswanya selalu terlibat dalam aktivitas belajar yang produktif dan perilaku mereka jarang mengganggu tercapainya tujuan pengajaran. Mengatur kelas. Pengelolaan yang baik dimulai sebelum hari pertama sekolah. Ada 4 strategi yang secara khusus dapat membantu. Pertama, aturlah perabotan dengan cara-cara mendorong interaksi siswa dan ubahlah kalau ternyata malah kontraproduktif. Beberapa kelompok meja dan kursi yang saling berhadapan sangat berguna untuk kelompok kecil. Sedangkan baris-baris tradisional seringkali lebih efektif untuk mengerjakan tugas individual. Kedua, minimalkan kemungkinan distraksi, pengalihan perhatian. Yang ketiga, sebagai guru, kita harus mengatur kelas kita dalam cara-cara yang menimbulkan kemungkinan terjadi perilaku-perilaku yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Misalnya, menempatkan siswa yang suka mengobrol di kursi paling depan. Yang keempat, aturlah kelas sedemikian rupa sehingga kita mudah berinteraksi dengan siswa. Yang kelima, identifikasi lokasi-lokasi yang mempermudah pemantauan perilaku siswa. B. Membangun dan mempertahankan hubungan guru-siswa yang produktif. Manusia tampaknya memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa terjalin secara sosial dengan orang lain. Di kelas, kebutuhan akan keterjalinan ini mungkin terwujud dalam sebagai cara. Misalnya, siswa mungkin mencari petunjukan atau pengakuan kita untuk sesuatu yang telah mereka lakukan dengan baik. Siswa lain mungkin berperilaku tidak patut untuk mendapat perhatian kita. Strategi-strategi ini mungkin dapat membantu untuk menjalin hubungan kerjasama yang produktif dengan siswa. Komunikasi secara rutin, kepedulian dan respek kepada siswa sebagai individu. C. Menciptakan iklim psikologis yang efektif. Kita menginginkan suatu kelas di mana siswanya merasa aman dan nyaman, membuat pembelajaran menjadi prioritas yang tinggi, serta bersedia mengambil risiko dan membuat kesalahan demi kesuksesan akademik jangka panjang. Lingkungan seperti itu meminimalkan masalah-masalah disiplin dan tampaknya penting bagi siswa yang berisiko mengalami kegagalan akademik dan drop dari sekolah. Berikut ini beberapa strategi untuk menciptakan lingkungan yang seperti itu. Pertama, bangunlah suasana yang berorientasi tujuan menyerupai bisnis namun tidak menakutkan. Yang kedua, komunikasikan dan tunjukkan bahwa tugas sekolah dan pokok bahasan akademik itu berharga. Yang ketiga,
Berilah siswa kesempatan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas kelas. Yang keempat, minimalkan persaingan di antara para siswa. Yang kelima, tingkatkan rasa kebersamaan dan keterjalinan. Adapun kesimpulannya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif, maka guru harus melakukan beberapa hal di bawah ini. Pertama, mengatur kelas, membangun dan mempertahankan hubungan guru-siswa yang produktif, menciptakan iklim psikologis yang efektif yakni berupa rasa aman dan nyaman, menciptakan batasan, dan merencanakan aktivitas yang membuat siswa fokus pada tugas. Yang kedua, menyikapi perilaku yang tidak sesuai, yaitu dengan mengabaikan perilaku, memberi isyarat kepada siswa, membahas masalah secara pribadi dengan siswa, berunding dengan orang tua, mengajarkan strategi self-regulation, dan melakukan intervensi sistematik yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan keberagaman siswa dengan cara menciptakan iklim yang mendukung, mendefinisikan dan merespon perilaku yang tidak sesuai, dan mengakomodasi siswa-siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, mengkoordinasikan usaha dengan orang lain, seperti bekerja dengan para guru lain dan bekerja dengan komunitas yang lebih luas. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai tentang menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.